jangan anggap sepele. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, posisi tidur bukan sekedar kenyamanan tubuh, tapi juga berkaitan erat dengan aliran energi, keberuntungan, bahkan kondisi batin seseorang. Primbon Jawa adalah bagian tak terpisahkan dari budaya, tradisi, dan kepercayaan leluhur Nusantara. Primbon Jawa merupakan warisan turun-temurun yang di dalamnya menyimpan banyak rahasia tentang tata cara hidup yang selaras dengan alam dan kehendak semesta. Di dalamnya termuat ajaran-ajaran luhur, bimbingan spiritual, hingga etika hidup yang masih dijadikan pedoman oleh banyak orang Jawa hingga saat ini. Salah satu aspek yang cukup menarik perhatian adalah tentang arah dan posisi tidur. Hal yang tampak sepele, namun ternyata memiliki makna dan dampak yang luar biasa. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, arah tidur yang tepat dipercaya dapat menarik energi positif, menjaga keseimbangan batin, serta membuka jalan bagi datangnya rezeki dan keberuntungan. Lebih dari itu, arah tidur yang sesuai juga dipercaya bisa mempercepat jodoh datang, membuat hati tenang, pikiran lebih jernih, dan tubuh lebih segar saat terbangun. Segala hal yang menyangkut posisi tidur dalam primbon bukan sekedar mitos belaka, tapi hasil dari pengamatan panjang leluhur terhadap siklus alam dan pengaruh energi dari berbagai arah mata angin. Posisi tidur yang salah bisa berdampak buruk. Energi yang mengalir menjadi tidak seimbang, menyebabkan gangguan pada pikiran dan perasaan. Orang bisa merasa gelisah tanpa sebab, mimpi buruk, bahkan rezeki terasa seret, dan nasib seolah tak bersahabat. Oleh sebab itu, para orang tua zaman dahulu sangat memperhatikan betul arah kepala saat tidur. Ini bukan sekadar kebiasaan, tapi bentuk kearifan lokal yang mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah 5 posisi tidur yang salah menurut primbon Jawa, yang sebaiknya dihindari jika ingin hidup penuh keberuntungan. Pertama, tidur melintang atau memotong jalan. Menurut primbon Jawa, tempat tidur sebaiknya sejajar dengan arah jalan di depan rumah. Ini bukan sekedar aturan tata letak, melainkan bagian dari ajaran leluhur yang mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan aliran energi dan rezeki. Dalam hal ini, posisi tempat tidur yang searah dengan jalan di depan rumah dipercaya dapat menciptakan keselarasan antara penghuni rumah dengan alam sekitar. Artinya, tubuh dari kepala hingga kaki harus mengikuti arah jalan, tidak melintang atau berlawanan. Jika posisi tidur melintang atau memotong arah jalan, ini diibaratkan seperti menghalangi jalannya rezeki. Secara spiritual, ini bisa menciptakan energi penghalang yang membuat segala urusan terasa seret. Rezeki sulit datang, usaha terasa mandek, bahkan bisa timbul perasaan cemas atau tidak nyaman tanpa sebab yang jelas. Lebih jauh lagi, bagi yang belum dipertemukan dengan jodoh, posisi tidur yang salah ini dipercaya bisa menjadi penghambat datangnya pasangan yang serasi, seolah-olah ada tembok kokoh yang memisahkan. Dalam kearifan Jawa, jalan adalah simbol datangnya berkah dan kehidupan. Ia menjadi jalur masuknya energi baik, rezeki, tamu yang membawa kabar gembira, dan bahkan keberuntungan dari alam semesta. Maka dari itu, memposisikan tempat tidur sejajar dengan jalan adalah ikhtiar batin untuk membuka diri terhadap segala anugerah yang hendak masuk. Dengan tidur dalam posisi yang tepat, tubuh pun akan lebih mudah menyerap energi positif. Hati menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
Kedua, kepala menghadap langsung ke pintu kamar. Meski terdengar sepele, posisi kepala yang langsung menghadap ke pintu kamar saat tidur ternyata sangat tidak disarankan menurut Primbon Jawa. Pintu bukan hanya sekedar tempat keluar masuk manusia, tapi juga jalur lalu lintas energi, baik yang tampak maupun yang tak kasat mata. Ketika kepala langsung berhadapan dengan pintu, ibaratnya seperti menempatkan diri di jalur utama perlintasan energi, dan itu bisa berdampak buruk secara batin maupun fisik. Posisi tidur seperti ini seringkali menyebabkan pikiran menjadi tidak tenang. Orang yang tidur dengan kepala menghadap langsung ke pintu lebih mudah merasa gelisah, susah tidur nyenyak, bahkan sering terbangun di tengah malam tanpa sebab yang jelas. Dalam jangka panjang, hal ini bisa memicu stres, menurunkan vitalitas tubuh, dan membuat suasana hati mudah berubah-ubah. Keadaan batin yang tidak stabil ini akan menghambat masuknya energi positif ke dalam diri dan ke dalam rumah. Akibatnya, rezeki pun bisa tersendat seperti air yang mengalir. Energi baik membutuhkan jalur yang bersih dan tidak terhalang. Bila posisi tidur kita justru menantang atau menghadang jalur tersebut, maka aliran energi akan terganggu. Rezeki menjadi seret, peluang baik terasa menjauh, dan hidup pun bisa terasa berat tanpa tahu sebabnya. Karena itu, penting untuk memastikan bahwa posisi kepala saat tidur tidak berhadapan langsung dengan pintu kamar. Lebih baik jika kepala mengarah ke sisi samping dari pintu, agar aliran energi tetap lancar dan Anda pun bisa beristirahat dengan tenang. Ingat, tidur bukan sekedar melepas lelah, tapi juga saat tubuh dan jiwa menyerap energi alam semesta. Maka dari itu, aturlah posisi tidur dengan bijak, karena dari sanalah keseimbangan hidup bisa dimulai. Ketiga, kepala menghadap ke kaki orang lain, ke tangga, atau toilet. Jika Anda tidur di satu ruangan dengan orang lain, hindarilah posisi kepala yang menghadap langsung ke arah kaki orang tersebut. Dalam Primbon Jawa, posisi seperti ini dipandang tidak selaras secara energi dan etika batin. Kepala adalah pusat kehormatan dan pikiran, sedangkan kaki adalah bagian tubuh yang bersentuhan langsung dengan tanah, simbol kerendahan. Ketika kepala menghadap kaki orang lain, maka secara tidak sadar terjadi ketimpangan energi yang bisa memengaruhi kualitas hubungan antar penghuni kamar. Posisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan tidur, tetapi juga diyakini bisa menghambat kesuksesan dan membuat hubungan tidak harmonis. Perbedaan getaran energi antara kepala dan kaki, jika dibiarkan terus-menerus bisa menciptakan aura negatif di antara dua orang yang tidur dalam satu ruangan. Bisa timbul rasa tidak enak hati, kesalahpahaman, bahkan cekcok yang terjadi tanpa alasan yang jelas. Selain itu, sangat tidak dianjurkan untuk tidur dengan posisi menghadap langsung ke arah tangga atau toilet. Tangga, dalam kepercayaan Jawa, melambangkan pergerakan naik dan turun yang tidak stabil. Tidur menghadap ke arah tangga ibarat menempatkan diri di tengah arus naik turun energi yang tidak menentu, yang bisa membuat emosi menjadi labil, hidup terasa tidak pasti, dan usaha sering naik turun tanpa arah yang jelas. Sementara itu, toilet dikenal sebagai pusat energi kotor atau negatif. Meski kini toilet telah dibangun dengan kebersihan yang lebih terjaga, secara spiritual tetap dianggap sebagai tempat pembuangan yang membawa energi rendah. Tidur dengan posisi menghadap toilet bisa membuat energi dalam tubuh mudah tercemar, menyebabkan tubuh terasa lesu, pikiran mudah kacau, dan suasana rumah menjadi kurang nyaman. Maka dari itu,
Aturlah arah tidur Anda dengan penuh kesadaran. Pilih posisi yang memberikan ketenangan, keseimbangan, dan selaras dengan aliran energi positif. Karena dalam pandangan leluhur Jawa, tidur bukan hanya soal istirahat jasmani, tapi juga proses menyatu dengan semesta dan menjaga keselarasan antara diri, ruang, dan alam. Keempat, tidur di kamar paling belakang. Bagi Anda yang tinggal di rumah dengan beberapa kamar yang berjajar, sangat disarankan untuk tidak memilih kamar paling belakang sebagai tempat tidur. Meskipun sering dianggap lebih tenang atau punya privasi lebih, menurut Primbon Jawa, kamar paling belakang justru menyimpan potensi ketidakseimbangan energi yang bisa berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Posisi ini dipercaya sebagai titik yang paling jauh dari pusat kehidupan rumah, sehingga cenderung terputus dari aliran rezeki dan keberuntungan. Dalam kacamata spiritual Jawa, kamar belakang sering dianggap sebagai wilayah teduh yang kurang tersinari oleh energi positif. Akibatnya, orang yang menempati kamar tersebut bisa merasa lebih sering murung, mengalami kesulitan dalam karir, rezeki terasa lambat, bahkan jodoh pun seperti menjauh tanpa sebab yang jelas. Energi di kamar belakang ibaratnya sudah melewati berbagai lapisan dan rintangan sebelum sampai, sehingga tidak lagi sekuat dan seterang energi yang ada di bagian depan atau tengah rumah. Aliran energi dalam rumah itu ibarat air yang mengalir dari hulu ke hilir. Bagian depan dan tengah adalah jalur utama tempat energi baik masuk dan mengalir. Jika seseorang tidur di kamar bagian tengah atau depan, maka ia akan lebih mudah tersentuh oleh aura positif dari lingkungan sekitar. Rezeki lebih lancar, pikiran lebih terang, dan hubungan dengan orang lain pun terasa lebih harmonis. Karena itu, usahakan memilih kamar yang berada di bagian tengah atau depan rumah. Tempat-tempat ini lebih terbuka terhadap cahaya dan aliran energi, baik secara fisik maupun spiritual. Jika memang terpaksa harus menggunakan kamar paling belakang, pastikan untuk sering membuka jendela, rutin menyalakan pencahayaan yang cukup, serta menjaga kebersihan dan kerapian ruangan, agar sirkulasi energi tetap hidup dan tidak berubah menjadi beban tak kasat mata. Kelima, tidur di bawah lampu atau menghadap cermin. Posisi tidur tepat di bawah lampu atau berhadapan langsung dengan cermin juga dianggap sebagai pemicu datangnya kesialan dan gangguan batin. Menurut Primbon Jawa, meskipun tampak biasa dalam pandangan orang modern, ternyata dua hal ini menyimpan pengaruh energi yang cukup besar terhadap ketenangan tidur dan kestabilan jiwa seseorang. Tidur bukan hanya soal melepas lelah, tapi juga waktu tubuh menyelaraskan diri dengan getaran energi alam. Maka posisi dan suasana saat tidur sangat menentukan kualitas hidup seseorang. Tidur di bawah lampu yang terlalu terang bisa memengaruhi keseimbangan energi dalam tubuh. Cahaya lampu, terutama yang langsung menyinari kepala atau tubuh saat tidur, diyakini dapat mengganggu kerja mata, saraf, dan organ hati secara perlahan. Dalam Primbon Jawa, organ hati adalah pusat ketenangan batin. Jika terganggu, maka pikiran mudah resah, tidur tidak nyenyak, dan keesokan harinya tubuh pun terasa lemas dan kurang bertenaga. Bahkan, paparan cahaya lampu yang berlebihan saat tidur dapat menghambat masuknya energi positif dan mempercepat terkurasnya aura tubuh. Sementara itu, posisi tidur yang berhadapan langsung dengan cermin juga sangat tidak disarankan.
Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, cermin bukan sekedar benda pemantul bayangan, melainkan juga media yang bisa menyimpan dan memantulkan energi gaib. Cermin dipercaya mampu menjadi pintu bagi dimensi lain, tempat bersemayamnya makhluk tak kasat mata atau energi residual dari kejadian-kejadian masa lalu. Tidur menghadap cermin sering dikaitkan dengan gangguan psikis seperti serangan panik mendadak, jantung berdebar tanpa sebab, atau mimpi buruk yang berulang. Ada pula kepercayaan bahwa bayangan diri yang terlihat di cermin saat tengah malam bisa memanggil energi asing yang justru merusak ketenangan tidur. Ini sebabnya banyak orang tua zaman dulu menutup cermin dengan kain saat malam hari demi menjaga suasana kamar tetap netral dan aman secara spiritual. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk menempatkan ranjang jauh dari posisi langsung di bawah lampu dan menghindari cermin yang menghadap tempat tidur. Jika tidak memungkinkan untuk memindahkannya, cobalah untuk meredupkan cahaya lampu, menggunakan pencahayaan yang lembut serta menutupi permukaan cermin saat tidur. Langkah sederhana ini bisa membantu menjaga kestabilan energi, menjauhkan gangguan halus, dan membuat tidur Anda lebih nyenyak serta penuh ketenangan. Kunci utama tetap pada niat dan keyakinan. Semua penjelasan di atas merupakan bagian dari warisan leluhur yang kaya akan syarat dan makna dengan nilai-nilai kebijaksanaan. Percaya atau tidaknya, semua kembali kepada keyakinan dan pemahaman pribadi masing-masing. Sebagaimana hal-hal yang bersifat gaib atau batiniah, tidak semuanya bisa dijelaskan secara logika semata. Namun, bukan berarti harus diabaikan. Kadang, hal kecil yang terlihat remeh justru menyimpan pengaruh besar terhadap keseharian kita. Maka, tak ada salahnya untuk mencoba memahami dan menerapkan. Selama itu membawa ketenangan hati dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Karena sejatinya, ikhtiar lahir dan batin harus berjalan beriringan. Menjaga posisi tidur yang baik menurut primbon Jawa bukanlah bentuk klinik semata, melainkan salah satu bentuk usaha halus, ikhtiar batiniah, agar hidup kita lebih tertata, terarah, dan terhubung dengan energi semesta yang selaras. Di balik kebiasaan yang tampak sederhana, tersimpan niat untuk memperbaiki kualitas hidup dari dalam diri. Demikian informasi yang dapat kami bagikan kali ini. Semoga uraian ini bisa menjadi pengingat sekaligus pembuka wawasan bagi kita semua, bahwa dalam hidup ini tak ada yang benar-benar sepele. Justru dari hal-hal kecil yang sering terabaikan, terkadang muncul hikmah dan pelajaran besar yang membawa perubahan. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran mutlak hanya milik Tuhan Pencipta semesta alam. Sementara segala kekeliruan dan keterbatasan adalah bagian dari kodrat manusia.